Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui sebuah majelis al-ilm, majelis ilmu yang insyaallah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian tarjih kita akan mengangkat topik yang penting untuk kita ilmui dan kita dalami berkaitan dengan hisab KHGT 1 Syawal 1447 Hijriah, analisa dan potensi perbedaan Idul Fitri. Jadi ada kemungkinan Idul Fitri 1447 Hijriah itu apa? Berbeda. Kalau menurut KHGT Muhammadiyah, insyaallah kita akan Idul Fitri tanggal 20 Maret, harinya Jumat Legi. Tapi pemerintah masih menunggu sidang itsbat ya. Sidang itsbat baru akan digelar pada hari Kamis tanggal 19 Maret. Nanti tergantung bagaimana hasil sidang itsbat itu. Apakah Jumatnya itu sudah ditetapkan 1 Syawal atau dilakukan istiqmal. Kalau dilakukan istiqmal berarti Jumat Legi 20 Maret itu tanggal 30 apa? Ramadan. Sehingga 1 Syawal baru jatuh tanggal 21 Maret, harinya apa Pak? Sabtu. Itu kalau misalnya pemerintah melakukan apa? Istiqmal. Yang kita harapkan tentu Idul Fitrinya bersamaan. Nah, ibu-ibu senang beda atau senang sama, Bu? Nah, kata ibu-ibu senang yang sama noh. Nanti takut jajane gak payu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Syawal, maka di sana ada 3 poin ya. Dari 3 poin ini nanti yang kita akan coba dalami. Yang pertama, ijtima' jelang Syawal 1447 Hijriah terjadi pada hari Kamis Kliwon 30 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 2026 pukul 01.23 menit 28 UTC. Jadi kita pakai UTC karena kalender kita apa? Global, tidak pakai WIB, Pak. Kemudian pada saat matahari terbenam di hari ijtima' terjadi sebelum pukul 24.00 UTC, ada wilayah di muka bumi yang memenuhi parameter kalender global PKG 1. Nanti saya jelaskan ya, ini cuma PKG 1, tidak sampai PKG apa? 2. Intinya kalau PKG 1 itu berarti ada wilayah di belahan bumi yang sudah memenuhi
kriteria 58 atau 85. Kalau saya sebut 58 itu maksudnya ketinggian hilal, irtifaul hilal itu 5, titik elongasi berapa Pak? 8. Jadi kalau KHGT itu 58 atau 85. Nanti kalau Mabins itu 3 derajat, titik elongasi berapa Pak? 6,4 itu. Jadi kalau sebelum pukul 24.00 itu disebut PKG 1. Berarti sudah ada wilayah di muka bumi yang ketinggian hilalnya sudah memenuhi 5 derajat, titik elongasi apa? 8. Nanti kita kaji ya, itu apa? Wilayah mana saja? Itu enggak ada Pak di maklumatnya jenengan itu. Nah, kalau jenengan baca maklumat ini daerah mana saja enggak disebutkan. Oleh sebab itu pentingnya ngaji di sini. Nanti saya sebutkan data dari Majelis Tarjih di wilayah mana yang memenuhi apa PKG 1 yaitu 58 atau 85 saat terjadi ijtima sebelum pukul 24 apa 00. Sehingga ditetapkan di seluruh dunia tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Legi 20 Maret 2026. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi intinya maklumat ini sudah pakai hisab KHGT. Itu hanya kalender, hanya hijriyah, hanya global, artinya apa? Tunggal. Kalau kita pahami berarti kalau kalender itu berarti basisnya jelas hisab. Tidak mungkin pakai apa? Ru'yah itu. Kalender hijriyah berarti mengikuti peredaran bulan. Kalau mengikuti peredaran bulan berarti menganut siklus sinodisman. Sinodisman itu usia hari dalam 1 bulan. Kalau enggak 29 ya 30. Sebagaimana Nabi semasa hidupnya itu melakukan puasa 9 kali Ramadan, Pak. 8 kali itu ganjil, 1 kali genap. Berarti 8 kali Nabi berpuasa Ramadan 29, 1 kali 30 gitu. Jadi kita berpuasa kalau enggak 29 ya 30. Meskipun kadang-kadang nek wong sing wis pokoke aku nek poso menut sing apa Pak? Sing guri nek riyo sing Arab, sing dhisik Pak. Dadak ternyata cuma ketemu 28 hari gitu. Kalau ketemu 28 hari itu berarti masih kurang apa Pak? Sehari enggak ada puasa Ramadan itu cuma apa? 28 itu enggak ada. Jadi minimal itu 29. Maksimal 30, 31 juga enggak ada Bu ya. Itu. Oke. Kalender hijriyah global. Kalau global berarti nanti matlak kita berpindah, tidak matlak lokal tapi matlak apa Pak? Matlak global. Kita tidak menganut ikhtilaful matolik. Likulli baladin ru'yatuhum, setiap negara punya matlaknya sendiri-sendiri, tapi kita menganut wahdatul matolik atau ittihadul apa? Matolik. Artinya di belahan dunia manapun atau di belahan bumi manapun ketika itu sudah ada wilayah yang memenuhi kriteria 58 atau 85, maka negara atau wilayah yang lain apa Pak? Mengikuti. Itu yang disebut apa? Matlak global. Berarti di sini Muhammadiyah mengalami perubahan ijtihad Pak. Tapi jenengan gak usah kayak orang awam Pak. Ki Muhammadiyah ki piye? Kok mulah ngaleh? Apa Pak? Saiki deli sisuk tempe, bukan semacam itu. Kalau kita ijtihad kita apa berubah itu menunjukkan keilmuan kita masih berkembang. Artinya kita tidak menutup pintu apa? Ijtihad. Justru yang bermasalah itu kalau keilmuan jenengan statis saja Pak Bu. Dari dulu ya itu saja, nggak ada yang apa baru. Itu berarti sudah tidak ada apa Pak? Tidak ada ijtihad, nggak pernah apa belajar, sehingga yang nggak pernah apa berubah. Ya, justru kita mengkaji tarjih ini ada sesuatu yang banyak hal yang mungkin akan merubah cara pandang kita. Tapi itu bukan berarti jelek, ya malah apa? Positif, menunjukkan kalau kita
tidak pernah berhenti apa? Belajar. Tunggal berarti seluruh dunia hanya punya satu apa Pak? Kalender. Problem kalau kalender lokal itu bisa jadi di satu negara saja itu 2 kalender gitu. Misalnya ada versi Muhammadiyah, ada versi pemerintah. Punya kalender tapi apa Pak? Ternyata tidak satu hari satu apa? Tanggal. Misalnya nanti kalau lebarannya berbeda, yang jenengan lebaran hari Jumat Legi tanggal 20 Maret itu meyakini kalau itu 1 Syawal. Yang nanti misalnya masyarakat akan lebaran tanggal 21 Maret hari Sabtu itu juga kalau ditanya lebarannya 1 apa? Syawal. Bagaimana tanggalnya 1 kok harinya apa? Berbeda. Itu problemnya di situ, Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mengapa kok disebut kalender Hijriah itu kalender Islam? Di istilah kalender Hijriah, kalender Islam itu dimulai sejak Umar ibn Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu memiliki kepentingan secara umum berkaitan dengan murasalat atau korespondensi Pak, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka Umar bin Khattab membuat kalender. Kalender itu diawali dari hijrahnya apa? Nabi, sehingga kalender yang berdasarkan peredaran Qamariyah atau bulan itu disebut kalender apa? Hijriah. Umar bin Khattab berkata, "Dza'u linnasi bad'an ya'rifuna." Tetapkanlah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat. Yaitu ketika itu orang Arab menghitung sesuatu disandarkan pada apa? Hijrahnya Nabi. Terus kalau kita menggunakan KHGT itu kan prinsipnya tunggal. Yang tunggal apanya? Yang pertama 1 kalender. Berarti kita ke depan kalau KHGT ini disepakati oleh semua umat Islam, Pak, ya berarti kalender kita ya 1, sebagaimana kalender Masehi kan hanya ada 1 Pak ya. Nah, sekarang tanggal berapa? 15 Maret, betul ya? Hari Ahad. Itu kira-kira ada perbedaan atau enggak, Pak? Enggak ada. 15 Maret 2026 itu harinya ya Ahad. Enggak ada kalender oh harinya ini Senin atau Sabtu kan enggak, Pak. Berarti hanya 1 apa? Kalender. 1 metode. Berarti metodenya ya 1. Tidak sebagaimana saat ini ada yang pakai Ru'yatul Hilal. Ada yang pakai apa Pak? Hisab saja kriterianya kan beda-beda Pak. Ada yang hisab hakiki wujudul hilal. Ada juga yang misalnya imkanu apa? Ru'yah. Padahal sama-sama hisabnya kok kriterianya apa? Beda. Yang satu wujudul hilal, yang satu apa? Imkanu ru'yah. Itu dalam menetapkan sesuatu bisa jadi terjadi apa? Perbedaan. 1 umat berarti ke depannya 1 umat, meskipun KHGT dalam konteks Indonesia yang menginisiasi Muhammadiyah Pak Bu. Tapi ke depan kalau KHGT ini diterima, maka Muhammadiyah ya kita apa Pak Bu? Kita mau melepas Muhammadiyah untuk kepentingan bersama. Ya, karena intinya kan supaya umat Islam punya 1 apa? Kalender. Berarti nanti nggak ada sekat. Oh ini Muhammadiyah, bukan. Ya untuk semua umat apa? Islam. 1 matlak, maksudnya wihdatul apa? Matolek. Kapan di belahan bumi di situ sudah ada wilayah yang memenuhi 58 atau 85, maka wilayah yang lain apa? Mengikuti. Saya kaji Pak. Ittihadul Matolek ternyata diikuti oleh Imam Asy-Syaukani. Ini kitabnya Imam Syaukani namanya Ad-Darari Al-Mudiyah Syarhu Ad-Durar Al-Bahiyah. Kata Imam Nawawi, kata Imam Syaukani. Ini kalau Imam Syaukani mengikuti Ittihadul Matolek. Artinya pendapat ini bukan pendapat yang pendapatnya Muhammadiyah, itu bukan berarti tidak berdasar. Kata Imam Syaukani ini, wa idza ra'ahu ahlu baladin. Kalau ada suatu negeri melihat hilal, lazima sa'iral biladi al-muwafaqatu, maka semua negeri-negeri yang lain wajib mengikuti.
Dasarnya Imam Syaukani apa? Hadis yang jenengan sudah sering dengar. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu sebab melihat hilal, berlebaranlah kamu sebab melihat apa, Pak? Hilal. Sumu itu fi'il apa? Fi'lul amri, kata kerja apa? Perintah. Mufrad, musanna atau jamak? Jawabannya jamak. Kalau jamak berarti untuk semua umat Islam tanpa dibatasi wilayah tertentu. Makanya kata Imam Syaukani ya, wahya khitabun li jami'il ummah. Maka hadis itu seruan untuk semua umat. Faman ra'ahu minhum fi ayyi makanin, maka siapa yang melihat dari mereka di tempat manapun, maksudnya melihat hilal, kana dzalika ru'yatan li jami'i, maka itu ru'yah untuk semuanya. Ya bagaimana hadis Quraib itu Pak Bu? Jangan pernah dengar hadis Quraib ya? Hadis Quraib itu budaknya Ibnu apa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya. Quraib suatu saat diutus ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Palestina. Dari Madinah diutus ke Syam. Akhirnya ia berpuasa saat di Syam. Ketika dia kembali ke Madinah, sama Ibnu Abbas ditanya, mata ra'aital hilal, kapan engkau melihat apa? Hilal. Kata Quraib apa? Ra'ainahu lailatal jumu'ah. Kita melihat hilal hari apa? Jumat. Kata Ibnu Abbas, bal ra'ainahu lailatas sabti. Maka kita baru melihat hilal hari apa? Malam apa? Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yauman. Kita masih berpuasa sampai 30 hari. Jadi di sini kan ada perbedaan, Pak, antara penduduk Madinah dengan penduduk apa? Syam. Penduduk Syam itu puasa 29, Madinah 30. Ketika Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, afala naktafi bi ru'yati Muawiyah, kenapa kita enggak mencukupkan ru'yahnya Muawiyah, maksudnya Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu memerintah, yang berada di mana Pak? Di Syam. Ibnu Abbas mengatakan, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah memerintahkan kita. Tapi sama Imam Syaukani, Pak, hadis Ibnu Abbas tentang ikhtilaful matolek itu dimaknai atau ditakwil itu menurut pendapat Ibnu Abbas sendiri. Kalau menurut pendapat Ibnu Abbas tidak disandarkan kepada Rasulullah, berarti apakah bisa jadi dalil? Hujjah? Jawabannya tidak. Karena kalau sesuatu yang dipahami dan dilakukan sahabat itu dalam istilah hadis disebut mauquf. Kalau hadis mauquf fi hukmil marfu, yang dilakukan sahabat disandarkan pada Nabi itu bisa jadi hujjah. Tapi yang sekarang yang dilakukan sahabat dari hasil ijtihadnya itu tidak bisa menjadi apa? Hujjah. Kata Imam Syaukani, yang dilakukan Ibnu Abbas itu berdasarkan ijtihadnya, sehingga tidak harus kita apa Pak? Jadikan hujjah. Oleh sebab itu menggunakan hadis umum sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yati itu menunjukkan matlak lokal atau global Pak? Global. Jadi pendalilan kita kayak gitu. Nah dulu kok kita matlak lokal Pak, namanya ijtihad. Ijtihad itu bisa mengalami apa? Perubahan. Dulu kita salah. Ya tidak Pak. Namanya fikih tidak mungkin kebenaran itu 100%. Tapi kita dituntut untuk beramal sesuai dengan dalil yang kita anggap kuat saat kita mengamalkan ibadah itu. Bisa jadi suatu saat pindah lagi Pak, itu biasa saja. Wong Imam Syafi'i saja punya qaul qadim, punya qaul apa? Jadid gitu. Jadi kalau kita katakan prinsip KHGT itu tunggal, satu kalender, satu metode, satu umat, satu apa? Matlak. Secara historitas kita coba angkat dengan singkat ya. Adanya upaya unifikasi kalender. Itu dulu yang mencetuskan yaitu Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Ini salah satu ulama Mesir Pak.
Beliau menulis buku namanya Awailu Asyhur Al-Arabiyah. Kriteria awal bulan-bulan Arab atau bulan-bulan apa? Islam. Dalam buku beliau memiliki pesan inti yaitu apa? Hisab astronomi itu valid. Valid, Pak. Secara akurasi pendalilan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan awal bulan Islam sebaiknya ditetapkan secara global, satu hari untuk semua umat. Jadi ya satu hari satu apa? Tanggal. Itu sudah dilontarkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir tahun 1939. Setelah itu disusul adanya muktamar atau konferensi penetapan awal bulan Komariah yang ada di Turki tahun 1978. Ini tepatnya di Istanbul. Tepatnya di mana? Di Istanbul. Di antara poinnya kita ambil yang penting, tidak semuanya ya, biar kita waktu kita cukup ya. Yaitu kriteria 58 atau 85. 58 atau 85 itu berdasarkan observasi. Itu enggak ada dalil nas Quran hadis, Pak. Dengan tanya ketinggian hilal di Muhammadiyah kenapa 5? Titik elongasi apa? 8. Mana dalil Quran dan sunnahnya, Pak? Ya enggak ada. Sebagaimana kriteria Mabins, ketinggian hilal 3 derajat, titik elongasi 6,4. Ada dalil Quran dan sunnahnya atau enggak, Pak? Tidak ada. Itu dalilnya observasi atau penelitian apa, Pak? Ilmiah. Dianggap kalau ketinggian hilal itu 5 derajat, titik elongasi 8, berarti ini sudah imkanur ru'yah. Kalau hilal itu bisa dilihat secara apa, Pak? Kasat mata. Itu ya. Makanya dulu ketika pemerintah bilang hilal itu bisa dilihat ketika ketinggiannya 2 derajat. Itu sama astronom Malaysia, Pak, dibantah. Mereka ketawa. Di Malaysia saja untuk bisa dilihat itu 5 derajat. Di Indonesia 2 derajat kok sudah bisa apa? Dilihat. Nggak percaya, Pak, para astronom apa? Malaysia itu. Oke ya. Jadi kalau jenengan ditanya, ini penting, Pak, Bu. Ini tidak semua warga Muhammadiyah tahu juga gitu. Kenapa kok 58 atau 85? Itu didasarkan pada konferensi Turki tahun 1978. Oke, tahun 2007 Muhammadiyah melakukan simposium internasional dengan tajuk The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar, menuju kalender internasional yang terpadu. Dari simposium internasional ini maka di dalam Muhammadiyah mulai menyepakati adanya kalender apa? Global. Kemudian dipertegas tahun 2016 di konferensi internasional di Turki juga tentang unifikasi kalender tahun 2016 ini dihadiri oleh Profesor Syamsul Anwar ya. Sehingga Profesor Syamsul Anwar menerbitkan buku ini, Pak, Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global. Di antaranya terus apa? Kalender Komariah Islam Unifikatif ini memperkuat kesimpulan dari muktamar apa? Turki tahun 2016. Ini kalau sejarahnya kalau kita bahas butuh waktu yang cukup panjang. Ini bicara tentang genealogi gagasan KHGT gitu. Sampai nanti endingnya 2005 Pak, 2005 Pak, 2025 itu Muhammadiyah melonceng KHGT. Melonceng apa? KHGT. Dan KHGT diterima sudah di Tanfid. Itu beberapa perjalanan KHGT di Muhammadiyah, Pak. Intinya KHGT yang kita pakai itu menganut apa, Pak? Unifikasi kalender dari konferensi apa? Turki. Meskipun kemarin sama-sama menyepakati, Pak, tapi terjadi perbedaan. Turki tetap apa? 1 Ramadannya hari apa, Pak? Hari Kamis, tanggal 19 Februari. Kita Rabu.
tanggal 18 Februari. Sama-sama pakai KHGT kok bisa beda. Ya, perdebatannya pada daratan Amerika Alaska itu. Alaska itu kalau menurut Turki itu populasinya rendah sehingga nggak perlu untuk dihitung. Nah, bagi Muhammadiyah yang penting itu ada di belahan bumi, baik populasinya rendah atau padat tetap apa Pak? Dihitung, sehingga memunculkan perbedaan itu. Yang sama-sama pakai KHGT aja beda, apalagi yang tidak. Terus sekarang Hisab Falakiyah KHGT 1 Syawal 1447 Hijriah. Tapi sebelumnya kita bahas sebentar Pak. Dalam KHGT itu diperlukan namanya PSP KHGT. P-nya itu prinsip, S-nya itu syarat, P-nya apa? Parameter. Pokoknya jenengan dengerin aja Pak ya. Nanti suatu saat paham. Nggak harus paham sekarang. Suatu saat paham. Ada namanya PSP apa? KHGT. P-nya itu prinsip, S-nya syarat, P-nya apa? Parameter. Kita awali dari prinsip KHGT, yaitu 1 hari 1 tanggal. Prinsipnya apa? 1 hari 1 tanggal. Bukan sebagaimana yang umum kita saksikan. Misalnya tadi 1 Syawal sama-sama tanggalnya 1 Syawal tapi harinya apa? Beda. Penggunaan hisab, jadi tidak pakai apa? Ru'yah. Kesatuan matlak. Berarti di seluruh belahan bumi ya hanya 1 apa? Matlak. Pemberlakuan parameter kalender global nanti kita akan bahas. Kemudian penetapan garis tanggal internasional. Oleh sebab itu pakai UTC atau GMT. Pakai apa? Waktu internasional. Syarat KHGT yang pertama, kalender Islam merupakan satu sistem yang dapat menampung urusan dunia sekaligus urusan muamalat dan ibadah. Jadi tidak hanya persoalan apa? Muamalat duniawi ya, tapi juga apa? Ibadah. Sehingga nanti ke depan kalau KHGT itu diterima Pak Bu, jenengan misalnya tahun depan itu Idul Fitri, Idul Adha-nya hari dan tanggal berapa ya, tinggal lihat apa? Kalender. Sebagaimana misalnya umat Kristiani mau Natalan ya tinggal lihat tanggal kapan Pak? 25 Desember itu tahunnya berapa, harinya apa kan sudah jelas Pak. Dan kita inginnya juga semacam itu. Jadi ke depan kalau kita mau puasa, mau Idul Fitri itu ya lihat apa? Kalender, nggak usah menunggu maklumat apalagi sidang apa Pak. Terus siklusnya itu siklus sinodisman, sudah kita bahas tadi. Usia hari dalam 1 bulan kalau nggak 29 ya 30. Jadi nggak ada 28 atau 31 sebagaimana kalender Syamsiah atau Meladiah. Kalender Islam merupakan kalender global dengan ketentuan 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Kemudian kalender Islam tidak boleh menjadikan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadi apa? Ijtima. Berarti kalau dalam apa kalender Hijriyah atau Qamariyah sebelum masuk bulan baru itu harus terjadi apa? Ijtima atau konjungsi. Maksudnya matahari dan bulan berada dalam satu apa? Garis. Kemudian kalender Islam tidak boleh menjadikan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya apa yang disebut dengan PKG. Nah ini penting Pak. Di maklumat itu juga muncul PKG. PKG itu maksudnya P-nya parameter, K-nya kalender, G-nya apa? Global. Terus kalender Islam tidak boleh menahan kelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal telah terpampang secara jelas di ufuk mereka. Nah, terus yang penting ini parameter KHGT ya. Ada PKG 1, PKG apa? 2. PKG tadi P-nya parameter, K-nya kalender, G-nya apa? Global. Tadi 85 atau 58. Kalau kita sebut 58 berarti 5-nya ketinggian hilal, 8-nya titik elongasi. Kalau kita sebut 85 berarti 8-nya titik elongasi, 5-nya apa? Ketinggian
hilal. Nah, dalam PKG itu ada yang disebut PKG 1, PKG apa? 2. Ini di maklumat penting Mbak ini. Ini terutama takmir masjid itu sebenarnya wajib paham Mbak. Takmir masjid itu ora mau moco asile tok. Dan takmir masjid menyelesaikan kan biasanya apa Pak? Bapak dan Ibu sekalian, menurut KHGT, Hisab Muhammadiyah, Lebaran tanggal 20 Maret Jumat Legi itu hasilnya saja. Tapi ya kan hasilnya tok tuh Pak. Ya meskipun itu sudah bagus Pak. Tapi paling enggak tahu loh, ini maklumat itu cara memahaminya seperti ini gitu loh. Ada PKG 1, PKG apa? 2. Makanya ngaji ini yang penting di situ Pak. Ya, meskipun jenengan cuma modal hasil ya tetap lebarannya podo Pak. Di modali ilmu ya tetap sama, tapi kan lebih baik kita ya kesimpulannya paham, prosesnya ya paham, itu yang lebih baik ya. Kalau disebut PKG 1 itu berarti sebelum pukul 24.00 UTC itu sudah ada wilayah yang memenuhi kriteria 58 atau 85. Patokannya berapa? Pukul 24.00 UTC atau GMT. Tapi ketika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan PKG 2. PKG 2 itu ini tandanya Pak. Kalau PKG 2 pasti terjadi ijtima konjungsi di New Zealand sebelum fajar dan ada wilayah di dataran benua Amerika yang memenuhi 58 atau 85 sebagaimana awal Ramadan. Masih ingat atau enggak jenengan? Itu pakai PKG 1, PKG apa? 2. PKG 1 enggak terpenuhi, PKG 2 terpenuhi. Makanya dikatakan Pak, sudah terjadi ijtima sebelum fajar di New Zealand dan di dataran Amerika Alaska sudah terpenuhi 58 atau 85. Jelas atau enggak Pak? Nah, nanti kita lebih detailnya Pak. Kita lihat hisab Syawal. Hisab apa? Syawal, Pak. Hasil hisab KHGT bulan Syawal 1447 Hijriah. Ini beberapa wilayah yang kalau KHGT itu kan menelusuri Pak dari timur belahan bumi timur sampai barat gitu. Kalau jenengan tadi masih ingat atau enggak? Di maklumatnya maka hanya diberlakukan PKG 1 Pak. Kalau PKG 1 berarti sebelum pukul 24.00 sudah ada wilayah yang memenuhi kriteria apa? 58 atau 58. 85 atau 5 apa? 8. Mana? Nah ini dijelaskan Pak. Enggak ada ini di maklumatnya jenengan. PKG di kota Mekah terpenuhi sebelum pukul 24.00 UTC menjangkau daratan benua Amerika. Ini terjadi kapan? Kamis Kliwon 19 Maret 2026 pukul 15.33 menit 32 detik. Artinya di kota Mekah dan daratan benua Amerika sudah memenuhi apa Pak? Ketinggian hilal 5 derajat, titik elongasi berapa? 8. Sehingga kita tetapkan satu Ramadan, satu Syawal, mohon maaf, jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 20 Maret 2026. Ya kira-kira semacam itu Pak prosesnya ya. Nah, sekarang kita bahas ini yang agak penting ya. Kalau kita Muhammadiyah sudah pasti Jumat Legi 20 Maret kita lebaran atau masih nunggu sidang Itsbat Pak Bu? Sudah pasti, tidak menunggu sidang apa? Itsbat. Tapi sidang Itsbat itu kan dipimpin oleh Menteri Agama. Ada perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulul amri. Ulil amri itu diantara maknanya apa Pak? Pemerintah. Berarti Muhammadiyah enggak taat pada apa Pak? Pemerintah. Pokoknya riyo beda
poso bido karo pemerintah berarti apa Pak? Enggak taat. Apakah semacam itu? Tidak Pak. Muhammadiyah kan ijtihad politiknya apa? Darul ahdi wasyahadah. Muhammadiyah tetap loyal dalam kita berbangsa dan apa Pak? Bernegara itu. Iya. Nah, kalau kita tadi Pak pakai ayat tadi ya, wa atiullaha wa ati rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa atiullah wa ati rasul diulang 2 kali. Tapi kalau ulil amri nggak ada wa atiu, nggak diawali apa? Wa atiu ulil amri. Itu maknanya Bapak. Maknanya kalau taat kepada ulil amri itu bersyarat, tidak mutlak. Maksudnya beda dengan taat kepada Allah dan Rasul, itu sifatnya apa? Mutlak, nggak bisa ditawar. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, artinya absolut. Nah, dalam soal ini Pak, Muhammadiyah sering apa Pak? Dikritik. Termasuk kelompok yang mereka kalau pemilu nggak ikut Pak. Tapi kalau sholat itu Muhammadiyah cuma mengkritik. Padahal mereka waktu pemilu itu nggak ikut Pak. Pemilu haram. Tapi soal Idul Fitri, Idul Adha, Muhammadiyah harus ikut apa Pak? Pemerintah. Maksud saya paham atau enggak? Ada kelompok yang ikut pemilu itu apa? Haram. Berarti kalau mereka mengharamkan pemilu, taat pada pemerintah atau enggak Pak? Enggak toh. Muhammadiyah ikut pemilu kan ya. Tapi giliran Muhammadiyah lebaran berbeda, kelompok ini menyerang Muhammadiyah. Muhammadiyah enggak taat pada pemerintah. Itu kan tidak konsisten Pak. Di satu sisi dia meminta taat, di beberapa sisi dia ternyata juga tidak taat pada apa? Pemerintah. Pak Haidar kemarin di apa Pak, di salah satu videonya kan juga sama Pak. Ya, kelompok yang menyerang kita itu kadang-kadang ya nggak konsisten gitu. Di beberapa hal mereka juga nggak taat pada apa? Pemerintah. Nah, Profesor Yunahar Ilyas tahun 2014 itu menulis ulil amri dalam tinjauan tafsir, dimasukkan dalam jurnal Tarjih. Ini dibahas sebenarnya ulil amri itu siapa gitu. Apakah Muhammadiyah ketika tidak mengikuti pemerintah dalam lebaran dan Ramadan ke puasa, apakah itu tidak taat pada ulil amri? Nah, kajiannya Profesor Minal Ilyas Pak Bu, beliau kan tinjauannya tafsir, berarti ditelusuri dari kitab-kitab tafsir. Di antaranya kitab tafsir yang tertua, yaitu tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir yang jadi indukannya tafsir Ibnu Katsir, tafsir bil Ma'thur. Menurut tafsir klasik yang ditulis Al-Imam At-Tabari, makna ulil amri itu 4. Yang pertama umara, penguasa. Yang kedua ulama, ahli ilmu dan fikih. Yang ketiga sahabatun Nabi, sahabat Nabi. Yang keempat sahabat Nabi yang paling spesial, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Itu makna apa? Ulil amri menurut tafsir yang klasik Pak. Yang kedua tafsir modern yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yaitu tafsir Al-Manar. Tapi tafsir Al-Manar itu isinya pemikirannya Syekh Muhammad apa Pak? Abduh. Syekh Muhammad Abduh ketika menafsiri ulil amri itu dibawa kepada makna kontemporer Pak. Ulil amri itu sama dengan ahlul halli wal aqdi. Atau dalam konteks sekarang ada trias politika gitu Pak. Yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu disebut apa? Ahlul halli wal aqdi. Yang kedua ulama, yang di situ ada tokoh masyarakat. Ini tafsir yang lebih merespon perkembangan zaman, Pak. Nah, sekarang dalam konteks Indonesia, ulil amri itu siapa? Ulil amri itu mufti atau menteri agama, Pak? Ini penting, Pak. Di Indonesia ada mufti atau enggak? Tapi Muhammadiyah ada Abdul Mukti, Pak. Tapi bukan Abdul Mufti itu, Abdul Mukti.
Kalau Malaysia ada muftinya, Singapura ada muftinya atau enggak Pak? Ada. Brunei ada. Mayoritas negara Arab ada muftinya. Di Mesir ada mufti yang terkenal Syekh Ali Gum'ah atau Ali Jum'ah Pak. Di Saudi Syekh Abdullah bin Baz mufti. Mufti sekarang Saudi siapa Pak? Syekh Soleh Fauzan. Syekh Soleh Fauzan Pak. Antara mufti dengan menteri agama itu sama atau enggak Pak? Lebih apa Pak? Kalau mufti beliau pasti alim Pak. Tidak ada mufti yang tidak alim. Gitu. Artinya orang yang punya kemampuan untuk ijtihad, mau balik gak gelbu Pak jadi mufti. Harus betul-betul alim gitu. Nah, itu kalau mufti gitu, karena dia kan memberi fatwa, jadi menguasai banyak disiplin ilmu Islam. Gitu. Tapi kalau menteri agama itu jabatan politik atau sesuai dengan keilmuan Pak? Jabatan politik Pak, sehingga menteri agama itu tidak disyaratkan harus betul-betul paham agama, apalagi menteri agama kan mengayomi semua apa Pak? Agama juga. Sehingga menteri agama itu jabatan politik. Jabatan apa? Politik. Beda dengan apa? Mufti. Terus dalam konteks Indonesia, menteri agama karena jabatan politik itu lebih mengurusi kemasyarakatan. Misalnya menetapkan hari libur. Itu wewenang menteri apa? Agama itu. Hari libur keagamaan itu kan apa Pak? Wewenang menteri apa? Agama. Tapi persoalan akidah dan ibadah makdoh itu diurus Kementerian Agama atau Menteri Agama atau lebih banyak diurus ormas Pak? Lebih banyak diurus ormas itu. Di Muhammadiyah ada lembaga otoritatif yaitu Majelis Tarjih. Di NU ada LBM, Lembaga Bahsul apa? Masail. Mereka yang memproduksi fatwa. Memproduksi apa? Fatwa. Dan juga diikuti oleh para pengikutnya. Oleh sebab itu, ulil amri itu tidak harus dipahami itu menteri apa Pak? Agama. Justru ormas, lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa itu lebih apa Pak? Lebih banyak memberikan guidance panduan dalam konteks akidah dan ibadah, termasuk penentuan apa Pak? Penentuan apa? Hari raya Ramadan atau 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 10 apa Pak? Dzulhijjah. Oleh sebab itu dalam konteks ulil amri di Muhammadiyah yaitu majelis apa? Majelis tarjih. Sehingga jenengan yang mengikuti maklumat apa? Pimpinan pusat majelis apa? Tarjih. Berarti nek jenengan taat pada itu ya sama dengan taat pada apa? Kira-kira kesimpulannya kayak gitu Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang digunakan Allah. Terus sekarang, ini penting Pak. Ada kaidah gini. Idza hakamal hakimu yarfa'ul khilaf atau hukmul hakimi yarfa'ul apa? Khilaf. Ketika hakim menghukumi itu meniadakan apa Pak? Khilaf atau perbedaan. Itu konteksnya itu pada peradilan Pak, qadha atau al-qadhi, bukan pemerintah secara apa? Umum. Kalau pengadilan menetapkan sesuatu kan wajib apa? Ditaati. Meskipun pandangan pengadilan itu masih ada celah apa Pak? Perbedaan. Celah apa? Perbedaan. Misalnya pengadilan apa Pak, perkawinan, di beberapa putusan perkawinan kan ada khilaf di kalangan para ulama tuh Pak ya. Kalau fikih klasik jenengan ngomong kamu saya talak kan jatuh Pak. Tapi kalau pengadilan harus nunggu apa Pak? Nunggu sidang kan gitu. Talak resmi kan. Padahal bertentangan dengan fikih apa? Klasik. Tapi dalam konteks bernegara mana yang dipakai Pak?
negara kan gitu Pak. Orang nikah kan juga sama tuh. Nikah siri diakui agama. Tapi pemerintah ngakui apa Pak? Perkawinan yang resmi punya akte pernikahan. Berarti yang dipakai itu namanya hukmul hakimu yarfaul apa? Khilaf. Orang ini sudah nikah atau enggak? Maka pemerintah ya cuma melihat punya akte pernikahan atau tidak, kan gitu. Itu maksudnya gitu Pak. Nah, tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks apa? Ibadah. Ini saya tampilkan Pak. Ini kebetulan saya baca kitab namanya Ad-Tadhkirah Al-Fakhirah fi Fiqhi Al-Itra At-Tahirah. Ini fikih mazhab Zaidi. Zaidi itu Syiah tapi yang dekat dengan sunnah. Imam Syaukani itu dari Zaidiyah Pak. Saya pas baca kitab ini ternyata ada penjelasan pemerintah itu tidak boleh memaksakan ibadah yang sifatnya apa Pak? Makdoh atau privat kepada apa? Rakyat. Coba saya bacakan ya. Wa tarkul hadi alaihi salam al-inkara ala muftirihi yaqtadi dzalika. Dalam pandangan mazhab Zaidi ketika hari Syak, Pak. Hari Syak itu tanggal 29 enggak kelihatan, besoknya kan digenapkan 30, Pak. Maka tanggal 30 itu kalau dalam pandangan kita kan enggak boleh puasa. Tapi justru menurut mazhab Hadawi atau Syiah Zaidiyah itu suruh apa Pak? Puasa. Tapi Imam Hadi itu dia umarok dan ulama yang membawa mazhab Hadawiyah di Yaman Pak. Itu Yaman Utara. Yaman itu kan dua, ada Yaman Selatan, ada Yaman apa? Utara. Yaman Selatan itu mazhabnya Syafi'i, ada Hadramaut, ada Zabid dan seterusnya Pak itu. Kalau Yaman Utara ada Sana'ai, Son'a, So'adah dan seterusnya, Ib dan seterusnya itu ya. Itu madhabnya apa? Zaidi. Al-Imam Haji, orang yang berbuka pada hari Syak itu tidak diapa-apain Pak, dianggap maklum. Kenapa? Wa anna kulla mujtahidin musibun, karena semua orang yang beristihad itu dapat apa? Pahala. Maksudnya dalam konteks Indonesia ikut pemerintah dapat pahala kalau salah, ikut Muhammadiyah kalau salah itu dapat apa? Bala wa anna la ingkara fi masailil ijtihad. Permasalahan ijtihad itu enggak boleh diingkari. Oleh sebab itu sidang isbat tidak membatalkan apa Pak? Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dengan satu apa? Syawal. Tadi kan masalah ijtihad itu tidak boleh diingkari. Terus ini Pak, ini terus dilanjutkan. Wa annal imam, bahwasanya imam penguasa la yulzimu al ibadat allati laisa fiha quwwatu amrihi. Imam itu tidak boleh memaksakan ibadah yang bukan menjadi otoritasnya. Puasa itu kan persoalan privat, Pak. Ya kan? Undang-undang menjamin setiap warga negara bebas memiliki apa Pak? Keyakinan masing-masing kan, sebagaimana UUD 45 pasal 27 ya, 27. Artinya pemerintah tidak boleh apa? Memaksa. Sehingga kalau kita mengikuti hisab KHGT itu bukan berarti apa Pak? Kita tidak taat pada ulil amri. Bisa dipahami tak deh? Oke, yang terakhir Pak Bu. Karena kita nanti Lebaran itu jatuh pada hari apa? Jumat. Hari Jumat, tanggal 20 Maret. Itu kan pas Hari Raya Idul Fitri plus nyepi 19 Pak. Nyepi 19 ya? Ya 19 itu. Terus berarti kan ada dua hari raya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua hari raya mingguan, yaitu apa Pak? Hari Jumat. Berkumpul dua hari raya. Maka dalam hadis Zaid ibn Arqam, Nabi memberikan rukhsah. Ketika Zaid ibn Arqam ditanya apa yang dilakukan Nabi ketika Idul Fitri itu Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kata Zaid bin Arqam ya, sholal ida, Nabi tetap sholat id awalan nahar, pada awal siang,
Tsumma rakhasa fil Jum'ah. Kemudian Nabi memberikan rukhsah dalam sholat apa? Jumat. Faqal man syaa ayyujammi'a falyujammi. Dalam Bulughul Maram dikatakan man syaa yusolliya falyusolli. Siapa yang menghendaki sholat Jumat maka silahkan sholat apa? Jumat. Man syaa itu wajib atau enggak, Pak? Enggak. Kayak sholat qobliyah Jumat Nabi kan bilang, kok qobliyah Jumat? Qobliyah Maghrib, mohon maaf. Nabi bilang shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Yang ketiga apa, Pak? Liman syaa, bagi yang menghendaki. Berarti wajib atau enggak? Enggak. Jadi yang dilakukan Nabi ketika Id jatuh di hari Jumat, Nabi sholat Id. Tapi kalau sholat Jumat Nabi berkata, man syaa yujami'a falyujami. Siapa yang menghendaki sholat Jumat maka silahkan. Kalau enggak ya berarti apa? Enggak apa-apa. Tapi Nabi ngambil rukhsah ini atau tetap melakukan sholat Jumat, Pak? Tetap melakukan sholat Jumat. Nabi bilang faman syaa adza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Tapi kata Nabi kita tetap apa? Melakukan sholat Jumat. Ini penting, Pak, karena sebagian masjid Muhammadiyah di Bojonegoro, tapi nggak usah saya sebut ya, itu kalau Id jatuh di hari Jumat masjid tutup, Pak. Masjid apa? Tutup. Saya tanya kenapa? Oh ini sudah jadi tradisi kita bertahun-tahun, Ustaz. Tapi sebenarnya Nabi tetap melakukan sholat Jumat atau enggak, Pak? Tetap. Meskipun Nabi memberikan apa? Rukhsah. Artinya Nabi tetap sholat Jumat. Dalam konteks sekarang berarti masjid tetap apa, Pak? Tetap buka. Gitu. Dan bahkan di hadis An-Nu'man ibn Bashir ya, Nabi itu paginya baca Sabihis dan Hal Ataka sholat Idnya. Sholat Jumatnya juga sama, yaitu Sabihis dan Hal Ataka. Terus sekarang, Pak, yang menjadi pertanyaan ya, rukhsah ini berlaku untuk orang yang paginya sholat Id atau untuk semuanya? Maksudnya yang dapat dua opsi tadi loh, boleh Jumatan, boleh tidak. Pagi nggak ikut sholat Id, apakah masih boleh tidak ikut sholat Jumatan, Pak? Atau khusus yang paginya sholat Id? Ada dua pandangan, Pak. Imam Syaukani bilang rukhsah itu ya untuk semua orang, termasuk yang nggak ikut sholat Id. Tapi kalau Imam Son'ani pensyarah Subul Salam, Pak, khusus untuk orang yang sudah sholat apa? Id. Terus yang kedua, kalau dia milih tidak Jumatan, pagi ikut sholat Id, Pak, apakah dia sholat duhur atau duhurnya gugur baru sholat ya asar, Pak? Tetap duhur, Pak ya. Tapi kalau pendapatnya Atok, Pak, pendapatnya Atok itu sholat duhurnya gugur. Berarti apa? Sholat Id terus apa, Pak? Baru sholat apa? Asar. Alasannya Atok, Pak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair? Ibnu Zubair itu pagi ngimami sholat Id. Fasallahuma raq'ataini bukrotan. Dia sholat 2 rakaat pagi. Berarti sholat apa, Pak? Id. Lam yazid alaihima, enggak lebih dari 2 rakaat sholat Id pagi tadi. Hatta sholat al-asra, sampai dia sholat asar. Sama Atok dipahami berarti sholat duhurnya apa, Pak? Gugur. Sehingga ada orang yang berpedoman seperti itu, Pak. Imam Syaukani dulu bilang gugur, tapi ini di Nailul Autor, di buku beliau Sel Jaror, beliau pindah ijtihad. Yang dulu bilang gugur, sekarang ganti apa, Pak? Tetap sholat duhur. Gitu. Nah, kira-kira kalau jenengan pilih yang mana, Pak? Tetap duhur ya? Ya, memang yang lebih aman tetap duhur. Tapi pendapatnya Atok ini, Pak, Abdullah ibn Zubair nggak datang ke masjid kecuali waktu asar. Itu ada beberapa kemungkinan dia masih sholat apa? Duhur. Bisa jadi sholat duhur tidak di masjid, Pak, tapi di rumah. Kamu ya sholat Ibnu Zubair sholat
rumah. Yang kedua, atau bilang ketika Ibnu Zubair ditanya nggak datang, ditunggu nggak datang ke masjid, atau bilang wasolaina wahdana, kita sholat sendiri karena imamnya Abdullah bin Zubair nggak datang, maka yang lainnya pada sholat apa Pak? Sendiri-sendiri. Berarti sholat apa itu? Sholat duhur, hanya saja tidak berjamaah karena imam rawatibnya nggak datang. Tapi kan tetap apa? Sholat duhur. Yang berikutnya, yang asli itu sholat duhur atau sholat Jumat Pak? Nah, ini ada khilaf juga. Kenapa kok jenengan sebut sholat duhur Pak? Karena duhur itu lebih dulu daripada Jumat. Ya kan? Duhur itu difardukan ketika Isra Mi'raj. Sehingga kita simpulkan sholat duhur itu lebih dulu daripada sholat Jumat. Sehingga kalau sholat Jumatnya gugur maka kembali pada asalnya. Itu apa Pak? Sholat duhur. Sehingga kesimpulan Majelis Tarjih nih Pak, putusan Padang 2003. Apabila hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melakukan sholat id, bagi orang yang telah melakukan sholat id, berarti tidak berlaku bagi yang paginya nggak ikut sholat id. Boleh tetap melakukan sholat Jumat, sebagaimana Nabi tetap memilih apa Pak? Sholat Jumat. Kalau madzhab Syafi'i Pak, di masyarakat kalau jenengan amati, masjid tetap buka atau enggak Pak? Jamaah tetap ramai atau enggak? Tetap ramai. Kenapa Pak? Karena menurut madzhab Syafi'i rukhsah itu untuk ahlul awali. Ahlul awali itu orang yang hidup jauh dari perkotaan. Di zaman Nabi kan Jumatan itu tersentralisasi di Masjid Nabawi Pak. Kalau orang jauh dari perkotaan ke Madinah, sholat id, kembali pulang, Jumatan kembali lagi. Capek atau enggak Pak? Capek. Itu sehingga Utsman ibn Affan berpendapat itu untuk ahlul awali diikuti madzhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan jumhur ulama termasuk Muhammadiyah, hadisnya itu kan umum. Man syaa ayyusolliya falyusolli. Siapa yang menghadiri sholat adalah dia sholat. Berarti tidak ada pengecualian. Berlaku untuk semua apa Pak? Semua orang. Meskipun madzhab Syafi'i hanya memahami apa Pak? Ahlul awali. Tapi kalau di Muhammadiyah, rukhsah itu untuk semua orang, baik penduduk desa atau penduduk kampung, gitu ya. Nah, sehingga atau melakukan sholat duhur sebagai ganti dari sholat Jumat. Jadi kesimpulannya, kalau jenengan pagi ikut sholat id, punya dua apa? Opsi. Boleh tetap Jumatan, boleh tidak Jumatan, tapi kalau tidak Jumatan diganti apa Pak? Duhur. Terus catatan ya, kalau takmir ketika pas id itu jamaah kan pasti menurun Pak. Takmirnya juga gak sah. Belum. Ya ngomong kudu nendi iki kok ora nek sing gelem apa Pak? Jumatan. Ya misalnya mengalami penurunan 50% ya wajar lah karena hari apa? Hari Jumat plus Idul Fitri atau Idul Adha. Misalnya softnya apa Pak? Penuh kok tinggal apa? Setengah ya dimaklumi karena sebagian jamaah mengambil apa? Rukhsah karena paginya mereka sudah sholat apa? Sudah sholat id. Mungkin itu saja kajian kita. Silakan kalau ditanyakan, kalau enggak langsung kita tutup. Nggih, monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Bakar yang biasa ditunda ketika sholat dan berbiasa di mana rumah lain. Nah, katakan Abu Bakar Muhammadiyah diundang di luar kota yang kebetulan sholat idnya itu hari Sabtu. Banyak seperti itu, bagaimana rumah lain? Dia khutbah juga sholat juga. Begitu. Berarti sholatnya dua kali. Sholatnya dua kali. Khutbahnya meskipun sekali misalnya.
Ya itu pertanyaan yang umum ditanyakan Pak. Dan bagi sebagian mubalek itu membawa berkah juga gitu. Biasanya khutbah cuma satu kali yang ngundang, sekarang bisa apa? Bisa double. Ya Pak. Jadi yang jelas Pak Bu ya, kalau kita merujuk apa yang dipraktekkan Nabi, apa yang dipraktekkan apa? Nabi itu. Nabi itu ya sholat itu tuh sekali, khutbah id ya sekali. Itu praktek Nabi gitu Pak. Ya. Jadi Nabi itu sholat id sekali, kemudian apa? Khutbahnya sekali. Nggak ada keterangan misalnya sahabat atau Nabi itu sholat id 2 kali. Atau apa Pak? Khutbah id 2 kali. Ya karena diantaranya di zaman Nabi belum terjadi perbedaan. Tapi meskipun tadi ada Pak, Ibnu Abbas itu kan setelah Nabi itu ya. Nah, tapi ketika itu juga nggak ada penjelasan misalnya di antara khotib atau imam itu 2 kali, nggak ada Pak. Nah, sehingga yang semacam itu jelas menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Pak. Itu ya. Nah, jadi bukan membawa rezeki atau berkah Pak. Kan mau balik itu kan juga kalau sudah dia mengikuti Muhammadiyah, sudah lah mengikuti Muhammadiyah, mengikuti pemerintah ya nggak apa-apa gitu. Cuma yang problem dari Muhammadiyah diundang ke samping ikuti pemerintah. Itu ya juga memunculkan problem tuh Pak. Ya. Terus pendekatannya Pak, itu kan di Muhammadiyah kan ada Bayani, Burhani, Irfani. Irfani itu tanya hati nurani, istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Kira-kira ini pantas atau enggak gitu. Kalau jenengan kan bisa bertanya pada diri sendiri. Yang berikutnya, kalau panitianya seandainya tahu, panitianya gede atau enggak Pak? Jadi pendekatannya semacam itu Pak. Yang jelas praktek itu mukhalafatu apa Pak? Sunnati Nabi, menyelisih sunnahnya Nabi. Karena Nabi itu ya sholat idnya sekali, apa Pak? Khutbahnya sekali. Meskipun itu beberapa cerita itu ada Pak di kalangan kita juga itu. Mungkin itu ya. Oke, yang lainnya enggak ada ya, kita ya monggo Pak. Nggih. Nggih. Apa Pak? Ya, MUI itu memang kan wadah dari ormas-ormas di Muhammadiyah. Kok di Muhammadiyah? Di Indonesia. Mohon maaf ya. Wadah ormas-ormas apa? Di Indonesia. Tapi dalam penentuan awal bulan, Mbak. Satu Ramadan, satu apa? Syawal, satu Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah itu kan langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Misalnya MUI itu ulil amri, tapi kan tidak ada kesepakatan. Muhammadiyah juga punya pandangan apa? Sendiri kan gitu. Sehingga MUI itu kalau disebut ulil amri ya ulil amri bagi yang mempertimbangkan fatwa MUI. Sebagaimana fatwanya tarjih kan hanya mengikat warga Muhammadiyah kan. Kita juga tidak bisa memaksakan fatwa kita untuk orang di luar apa Pak? Muhammadiyah kan gitu prinsipnya. Ya meskipun MUI itu apakah ulil amri? Ulil amri. Tapi apakah sifatnya itu menyeluruh? Nah itu juga itu yang ya kan sekarang tiap ormas ini kan punya lembaga fatwanya sendiri-sendiri itu Pak gitu. Meskipun secara umum MUI bisa mengayomi ormas-ormas karena kan di situ ada perwakilan dari beberapa apa? Ormas itu. Tapi yang jelas kalau sidang isbat itu kan bukan fatwa MUI Pak, tapi kan Kementerian Agama gitu.
Sehingga yang kita bicarakan ya hanya Majelis Tarjih atau Muhammadiyah dengan pemerintah. Kalau NU ikut kalau NU itu kan penjelasannya kan setelah sidang isbat baru PBNU ngasih penjelasan, Pak. Nggak mungkin penjelasannya sebelumnya kan. Jangan kalau jangan ikuti kan kayak gitu lah. Nunggu sidang apa? Isbat nanti baru keluar penjelasan PBNU tentang Ramadan atau satu Idul Fitri. Tapi nunggu sidang isbat dulu. Oke. Mungkin itu ya, Pak Bu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.